Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif dengan tema Bekal Muslim, Fikih, Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah telah hadir bersama kita pengasuh acara live interaktif Bekal Muslim, Ustadzul Fadil, Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di sudut TV, Studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa kembali berjumpa, Ustaz. Dan Ustaz kayaknya ceria kali hari ini, Ustaz. Ada apa, Masya Ustaz? Allah. Hidup itu memang harus happy. Harus happy, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz, keluarga semua, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Baik, dan kita doakan juga, Ustaz, di akhir-akhir ini kita dengarkan kabar duka di sebagian masyarakat di Sumatera Barat. Adanya gempa bumi, semoga Allah berikan kesabaran saat bagi mereka di sana dan berikan kesehatan. Jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya Ustaz telah hadir bersama kita di sini. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV, live interaktif kita kali ini juga dirilai oleh radio tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Albina Bekasi, Tua FM Riau, Madinah Caruban, Radio D Tengaran, dan Radio Mas FM Saragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan, dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 033154460087, 033154460087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja Dex Fatwa TV, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Faltafadhal maskura wa ma'jura. Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika kita sedikit menoleh ke kanan atau ke kiri, di tempat kita berada ataupun di tempat lain, niscaya kita akan dapatkan berbagai macam peringatan, berbagai macam tanda keagungan Allah, berbagai macam tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim." Sungguh kami pasti akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran ayat-ayat kami, keagungan kami, di mana di alam semesta ini dan juga pada diri mereka sendiri. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, kemudian mereka mengamati, mencermati, dan mentadabburi ayat-ayat yang semakna. Hadis-hadis yang semakna itu sangatlah banyak. Anjuran bagi kita untuk mengamati diri sendiri, merenungi, mengamati dan mentadabburi alam sekitar, karena semua itu bagian dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua model, dua kelompok ayat syar'iyah, ayat-ayat yang berupa Al-Quran ataupun hadis, yang itu semuanya membuktikan akan kebenaran Allah dan Rasulnya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai Al-Quran itu datang dari selain Allah,
niscaya kalian akan mendapatkan padanya pertentangan yang sangat banyak. Namun faktanya tidaklah demikian. Kalaupun ada yang terkesan pertentangan, maka itu biangnya adalah kesalahpahaman kita. Buktinya para ulama yang telah mampu menyelami Al-Quran, mereka tidak menganggapnya adanya pertentangan. Bahkan mereka mengatakan dalil-dalil itu justru malah sebaliknya itu saling melengkapi. Demikian pula halnya dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah, kebenaran firman Allah ada di alam semesta ini. Sudahkah Anda melakukan anjuran dan perintah tersebut, tadabbur alam, tadabbur ayat kauniyah, mentadaburi diri Anda sendiri? Betapa dalam diri Anda terdapat beribu-ribu tanda keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Musibah yang terjadi, bencana alam yang terjadi, carut marut di berbagai bidang yang terjadi, itu bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT. Allah SWT telah menegaskan, dan ini adalah janji sekaligus warning dari Allah SWT. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala manusia itu lalai, melupakan dengan sengaja, mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka segala pintu kenikmatan, kemudahan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah umat manusia hari ini, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak bisa diperoleh, apa yang tidak bisa didapat, tidak bisa dirasakan oleh umat manusia. Yang jauh menjadi dekat. Yang berbeda waktu pun seakan-akan bisa menyatu kembali. Batas ruang, teritorial, itu seakan tidak ada lagi. Namun, apakah kemudahan, kenikmatan itu membawa keberkahan dalam hidup kita? Kedamaian dalam hidup? Ketentraman? Tidak. Banyak orang yang mengeluhkan berbagai macam kemajuan teknologi. Banyak orang yang justru menjadi celaka karena kemudahan-kemudahan tersebut. Termasuk alam semesta yang begitu subur. Alam semesta yang begitu indah. Seakan tidak lagi bersahabat dengan manusia. Gunung dikit-dikit batuk. Sungai banjir. Laut pun demikian. Hujan pun ternyata juga terus menjadi ancaman. Kita ini selalu merasa terancam. Ketika hujan tiba terancam. Musim kemarau tiba kita terancam. Ada angin berhembus kita pun terancam. Semua itu menjadi pengalaman horor yang sangat menakutkan. Apa biang semua itu? Apa yang menyebabkan kita harus berada dalam kondisi ketakutan dari segala sesuatu? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang di dalam dirinya telah tertanam dengan kokoh keimanan. Dan iman itu tidak dinodai dengan kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah SWT. Maka mereka akan senantiasa merasa aman. Tidak sedikit pun rasa takut itu menghampiri jiwa mereka. Dan mereka selalu merasa mendapat petunjuk. Mereka selalu optimis. Ada jalan keluar, pasti ada petunjuk dari Allah SWT dari setiap problem kehidupan mereka. Tapi manusia hari ini, kita pun merasakan bahwa seakan kita bermain gangsingan, berputar di tempat. Gali lubang, tutup lubang. Selesai satu masalah, terbuka masalah baru. Dan seakan tidak ada habisnya. Kenapa? Karena memang kita telah menyerahkan urusan kita. Kita telah menggantungkan hati kita kepada Allah SWT. Sesama makhluk yang lemah. Sesama makhluk yang tidak berdaya. Dan di sisi lain justru kita berbuat angkara murka. Kita ingkar. Kita durhaka kepada Allah SWT. Sehingga apa yang terjadi? Hatta idza faraha bima utu, tatkala manusia itu betul-betul sudah euforia dengan kesenangannya, fasilitas yang didapat,
akhadnahum baghtatan. Kami timpakan balasan kami. Kami timpakan murka kami dengan sekonyong-konyong tiba-tiba. Tanpa ada yang bisa memprediksi, merencanakannya. Faidah mublisun, sehingga manusia itu seringkali ketika murka Allah telah tiba, bencana telah datang, betul-betul mereka telah berputus asa. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Tidak ada lagi tempat untuk mempertahankan diri. Mereka hanya bisa pasrah menjalani bencana murka Allah SWT yang telah datang tersebut. Na'udzubillah. Karena itu kaum muslimin, mari kita berusaha mengajak diri kita, keluarga kita, orang terdekat kita untuk taubatan nasuha, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh bertaubat, menyesali, mengakui kelancangan, mengakui langkah kita yang telah melampaui batas, dan memohon agar Allah SWT berkenan membukakan pintu taubat dan hidayah untuk kita. Ya yunas, tubu ilallah jami'an la'alakum tuflihun. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah seutuhnya dan sebenar-benarnya. Niscaya kalian akan sukses dan akan selamat. Wallahu ta'ala alam. Pasal barakallahu fik, jazakallah khair, berarti menunjukkan juga bencana yang terjadi adalah ulah tangan diri kita dan teguran dari Allah saja. Betul. Dan selagi kita hidup mungkin akan terus ada ujian, Ustaz. Benar, Ustaz? Betul. Allah kulihal. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas nasihat Ustaz di pembukaan ini. Kembali kita mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 0331544687, 0331544687 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Ustaz, izinkan kita bacakan soal yang pertama dari pemirsa, dari redaksi Fatwa TV. Di sini Bapak Yudik di Riau, Kabupaten Bengkalis. Ustadz, bismillah, A punya uang riba. Uang tersebut diberikan kepada B untuk bayar hutang kepada C. Yang si C punya hutang kepada si A dan bayar dengan uang tersebut. Apakah uang tersebut halal diterima oleh A meskipun A tahu bahwa itu uangnya riba? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Yudi ya. Nah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama telah membagi harta haram itu menjadi dua kelompok. Haram karena fisiknya serupa dengan babi, bangkai, darah, dan yang sejenis. Maka ini haram atas semua orang yang mendapatkannya, yang diberi, membeli, merampok, mencuri, menipu, atau dengan cara apapun Anda mendapatkan harta haram tersebut, maka haram untuk digunakan. Hanya ada satu syarat, yaitu dimusnahkan. Adapun harta kedua adalah haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya terbagi menjadi dua kelompok lagi. Haram yang didapat dengan tanpa sukarela, harta pencurian, harta perampokan, maka Anda tidak boleh menerimanya sebagai hadiah, sebagai nafkah, sebagai hibah, atau sebagai uang untuk belanja pembayaran barang dagangan Anda. Karena Anda harus turut berpartisipasi mencegah terjadinya perampokan, terjadinya pencurian, terjadinya tindak korupsi dan sejenis. Namun kalau harta itu didapat dengan sukarela walaupun itu cara-cara yang haram, praktek riba, kedua belah pihak yang berutang, kreditur dan debitur itu suka sama suka ketika menjalin hubungan hutang piutang berbunga. Ketika misalnya ada orang menjual babi, menjual khamr, pembelinya membeli dengan sukarela, penjualnya juga membeli dengan sukarela. Yang mendapat babi haram untuk memakannya. Tetapi yang mendapat uang dari penjualan babi pun juga haram karena dia dapat dari cara yang haram, yaitu menjual belikan babi. Namun ketika dia bertaubat kepada Allah, uang hasil jual beli babi itu atau jual beli khamr itu dia sesali, dia tidak mau menggunakannya karena dia telah bertaubat, menyesal ya. Kemudian dia salurkan. Karena uang itu tidak boleh dibakar. Uang itu tidak boleh dimusnahkan. Tetapi apa? Disalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu kaum fakir dan miskin atau orang yang dalam kondisi kesulitan. Termasuk orang yang sedang terlilit hutang. Kalau memang kondisi semacam ini, maka
pihak penerima yang mendapatkan distribusi uang hasil riba, uang hasil jual beli barang haram atau profesi haram, halal bagi mereka, bukan bagi yang mendapatkannya. Bagi yang mendapatkan atau menjadi sasaran penyaluran harta haram itu halal. Karena uang itu haramnya bukan karena fisiknya, tapi karena cara mendapatnya. Nah, kalau dari pihak yang mendapatkan harta haram dari riba atau sejenis, berlepas diri dari harta riba, disalurkan kepada orang fakir miskin atau orang yang terlilit hutang atau yang sejenis dengan mereka. Kemudian dia gunakan uang itu untuk makan, dia gunakan untuk membayar hutang dia atau untuk misalnya keperluan yang lainnya, maka tidak masalah. Termasuk pihak ketiga yang kemudian menerimanya sebagai bentuk pembayaran atau pelunasan hutang itu halal. Walaupun kemudian nanti ujung-ujung pihak ketiga, keempat atau sejenis yang lain kemudian membayarkannya kepada pihak pertama yang semula mendapatkan harta itu dari cara-cara riba. Ya. Tapi kan jalurnya berbeda karena di dalam kaidah fikih dinyatakan taghayyuru sababil milk yunazzalu manzilata taghayyuri al-ayan. Atau dalam redaksi lain mengatakan tabaddulu sababil milk yunazzal manzilata tabadduli al-ayan. Perubahan jalur, perubahan cara mendapatkan suatu barang itu diperlakukan, dianggap seperti perubahan barang itu. Seakan-akan barangnya berbeda. Ya, seakan-akan barangnya berbeda, artinya putus. Keharaman karena cara mendapatkan itu tidak berkepanjangan ya, putus hanya pada orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Allah Ta'ala. Ustaz Barakallahu Fik, jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung dari Jember Ustaz. Dari Kaula Muda, anak-anak Ustaz. Mas Fatoni, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan monggo Mas Fatoni. Iya. Rokok itu kan haram ya Ustaz. Ya. Iya. Nah, bapak saya ini seorang perokok Ustaz. Nah, saya ini sering sekali disuruh oleh bapak saya untuk membeli rokok. Ya. Pertanyaan saya, apakah di sini saya juga ikut berdosa Ustaz? Insyaallah. Nah, kalau saya juga ikut berdosa, kan kalau seorang anak yang belum beli itu kan amalannya belum dicatat. Dosa saya ini dicatat setelah beli Ustaz. Baik, Ya, cukup Mas baik. Fatoni? Iya. Terima kasih. Baik Mas Fatoni, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Mas Fatoni bisa menyampaikan nasihat kepada bapaknya ya, Bapaknya. bahwa semakin Pak, rokok itu ndak enak. Ndak enak. Lebih baik dibelikan ayam geprek. Kalau suruh membelikan rokok ini, dibelikan ayam geprek, ditawar ya, jangan langsung dibelikan. Tapi gitu. Pak, gimana kalau beli ayam geprek aja Pak? Berkenyang. Kita bisa makan berdua Pak gitu. Itu lebih enak. Intinya dinasihatin lah ya Mas Fatoni ya, bapaknya dinasihatin dengan baik. Disampaikan bahwa jangan ngerokok, diajak, dijelaskan bahwa rokok tidak bermanfaat, bahkan merusak, mengancam kesehatan. Akan lebih bermanfaat uangnya itu ditabungkan. Setelah sekian tahun bisa digunakan untuk berangkat umroh. Atau kalau memang tidak bisa ditabungkan ya bisa dibelikan hal yang jelas-jelas bermanfaat misalnya. Sehingga kita tidak terjatuh dalam dosa ya. Adapun kalau dosa anak kecil ya. Anak kecil tidak berdosa. Kalau ketika nanti dewasa, maka apa yang dilakukan semasa kecil juga tidak akan dibalaskan atau dicatatkan gitu. Tidak. Jadi apa yang dilakukan anak-anak kecil sebelum balik itu sama sekali tidak dicatat dan juga tidak akan ditagihkan ketika apa? Ketika sudah balik. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin kalau si anak yang berikan nasihat akan lebih masuk kepada orang tua Ustaz ya. Tapi begitu Mas Fatoni, semoga bisa memberikan solusi dan bisa dipraktekkan Ustaz ya. Insyaallah. Jazakallah khair atas jawaban penjelasannya. Demikian Mas Fatoni, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita bacakan dari kota Surabaya, Jawa Timur, Saudara Naufal Abian Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya menjual karya di suatu aplikasi atau web yang menyediakan tempat untuk menjual karya semacam font, desain, karya tulis, dan lain-lain. Dengan sistem bagi hasil seperti penjual mendapatkan 90% dari
dan penyedia layanan mendapat 10%. Namun untuk mencairkan hasilnya, penjual juga membayar biaya transfer. Jadi hasil 90%, penjual dikurangi biaya transfer tersebut. Katakanlah biaya transfernya itu 3.500. Apakah boleh, Ustaz? Dari saudara? Naufal. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Naufal. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara hukum kerjasama semacam itu boleh dan halal. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur gharar selama semua klausul kesepakatan termasuk bagi hasilnya, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masing-masing itu disepakati di awal, maka insya Allah itu halal insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami berikan kesempatan pada Anda dan mengajak Anda untuk bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini di 0331544687, 0331544687. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Gorontalo, Deibi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai seorang PNS jabatan fungsional pengawas sekolah. Setelah kami selesai membimbing atau membina guru, kami dipersilakan untuk menyantap makanan berat dan juga ringan. Kadangkala ada yang memberi makan atau kue untuk kami bawa pulang. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh makanan kue saya bawa pulang untuk dimakan bersama dengan keluarga? Yang kedua, apakah boleh kami menerima uang? Katanya uang atau dana tersebut sudah dianggarkan dari bidaan kami. Ya, baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah dari Bapak Debi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai seorang pengawas atau pembina sekolah, otomatis Bapak sudah akan mendapatkan gaji atau insentif termasuk uang transportasi dan berbagai fasilitas yang itu menjadi hak Bapak atas status dan jabatan tersebut. Sehingga secara hukum tidak dibenarkan untuk menerima imbalan lain di luar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh pihak yang mempekerjakan kita, karena itu adalah bentuk dari suap ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa hadayal umal ghulul, hadiah yang diberikan kepada para pejabat itu adalah bentuk dari kecurangan atau korupsi. Adapun kalau sekedar hidangan makan, minum, maka insya Allah tidak masalah ya. Karena tentu Islam bukan agama yang kaku. Islam mengajarkan pula untuk menjamu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjamu tamunya, memuliakan tamunya. Idza nazaltum biqaumin fa'amru lakum bikiran faqbaluh. Kalau kamu singgah atau mampir di satu kaum, kemudian mereka menyuguhkan hidangan, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, kalau mereka tidak melakukannya, tidak memberikan jamuannya, maka khudhu ma yanbaghi lakum, maka kamu boleh mengambil sendiri. Ya, boleh mengambil sendiri jamuan yang selayaknya diberikan kepada tamu ya. Namun ketika yang diberikan Anda itu bukan sebatas jamuan, ada bingkisan, ada oleh-oleh, bahkan ada amplop, padahal Anda sedang menjalankan tugas Anda, yang atas tugas itu Anda mendapat insentif atau gaji, maka Anda tidak boleh menerimanya. Ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa walaupun telah dianggarkan, saya tidak menerima hal-hal semacam itu. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru. Baik. Hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, itu kalau kita memesan, contoh memesan buku ke seseorang, dan dia itu memesannya pula dulu, udah tuh nanti baru datang. Begitu sudah datang, terus kayaknya kita nggak butuh gitu, nggak jadi gitu. Nggak boleh kita membatalkan itu, Ustaz. Yang pertama. Bisa Ustaz langsung aja jawab. Ya, langsung aja yang kedua, Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Yang kedua,
ada satu penjualan, tapi di situ diberitahu bahwa penjual membeli barang ini tidak untuk dijual gitu. Tetapi saya membelinya karena ada teman mau, saya beli ke sana, tapi saya jual. Salah saya di situ atau bagaimana Baik, itu Pak Ibu. Ustaz? Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu? Saya menjual memang dapat untung di situ gitu. Baik, Baik. Ibu. Nah, tapi ongkos semua saya yang tanggung gitu. Baik, Siap Ibu. Ibu. Pak, dua itu aja pertanyaan. Baik, Ibu. Mbak Khairan, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu yang di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, ketika kita membeli, lebih tepatnya memesannya, karena memang kita belum memberikan pembayaran dan penjual juga belum punya barang. Maka kalau kemudian barang sudah datang, maka tidak masalah kita batalkan dan kita tidak berkewajiban membeli karena memang belum ada akad ya. Tapi kalau ternyata kesepakatnya tetap harus beli karena sudah terlanjur pesan, faktanya dia pembeli belum bayar dan kemudian penjual juga belum punya barang dan penjual juga bukan agen resmi, maka ini transaksi yang terlarang. Itu yang disebut dengan bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran juga tertunda. Dan ini hukumnya haram. Para ulama sepakat ini transaksi yang haram. Tapi kalau konteksnya orang yang dimintai atau penjualnya itu adalah agen toko buku atau agen penerbit misalnya, maka tidak masalah karena agen itu berarti mewakili penerbit. Ya, ketika kita ingin minta barang, maka kalau sudah terlanjur pesan ya intinya kita harus memenuhi janji kita. Ya. Walaupun kalau belum ada kesepakatan bayar, belum ada kesepakatan, maka berarti kan ruang negosiasi masih ada. Kita baru sekedar omong-omong bahwa saya butuh buku ini, tapi belum ada harganya, belum ada kesepakatan pembayarannya tunai atau dicicil. Maka ini sebatas pemesanan biasa, belum menjadi sebuah akad, dan itu insya Allah tidak masalah. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika Jual barang tidak bisa dijual. iya, ada persyaratan ya. Ketika penjual bersyarat bahwa saya jual barang ini namun barang yang dibeli tidak bisa dijual belikan kembali. Ini satu persyaratan yang menurut mayoritas ulama persyaratan yang batal. Karena bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Ketika Anda menjual barang, maka barang yang telah Anda jual itu sepenuhnya milik dan berada di bawah kewenangan pembeli. Pembeli yang menguasainya, pembeli yang memilikinya, sehingga pembeli yang berhak untuk menggunakan, memanfaatkan, menghibahkan, termasuk menjualnya kepada pihak ketiga. Sehingga persyaratan semacam ini tidak dibenarkan secara aturan fikih. Wallahu taala alam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya penelpon dari Cianjur, Pak Kadan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Kadan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Kadan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan yang Senin kemarin Ustaz. Ya. Kemarin kan saya bertanya tentang hukum menggarap sawah yang milik orang lain kan. Kan bola itu tidak termasuk goror yang dilarang Ustaz. Jadi gorornya kecil Ustaz. Kemudian yang selanjutnya yang sekarang bagaimana hukum mengasuh seperti kambing, sapi jenis ya. Kambing ya, nanti si pengasuh itu dikasih upahnya itu dari anaknya. Jadi kalau anaknya 2 masing-masing satu. Kalau misalkan begitu, jadi secara yang saya ketahui kan kalau misalkan gorornya itu kan menurut saya kecil karena sudah berjalan, jadi sudah beberapa kali beranak. Jadi maka itu dibolehkan Ustaz. Baik Pak, sudah cukup Pak? Ya, syukur Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Skema kerjasama yang tadi disampaikan oleh Pak Kadan ya, barakallahu fi. Ketika ada orang yang mempercayakan
dombanya atau sapinya untuk dipelihara oleh orang lain. Kemudian ada kesepakatan bagi hasil anaknya ataupun susunya ya. Maka secara prinsip ini adalah bentuk kerjasama biasa seperti halnya ketika kita menyerahkan ladang kita dikelola, digarap oleh orang lain untuk kemudian hasilnya dibagi dua. Namun ada perbedaan di praktek pekerjasama pemeliharaan hewan. Banyak di masyarakat kesepakatannya itu adalah anak pertama adalah untuk yang merawat, anak kedua baru untuk pemilik indukan. Kerjasama dengan perjanjian semacam ini atau bagi hasilnya, mekanisme bagi hasil semacam ini tidak dibenarkan. Karena bisa jadi si induk itu mati setelah beranak pertama. Atau bahkan tidak lagi beranak. Maka ini gharar. Tapi ketika kerjasama itu adalah 50-50 atau berapapun persentasenya. Setiap anak yang terlahir maka dibagi dua. 60% untuk pemilik, misalnya 40% untuk yang merawat itu boleh. Kalau nanti terlahir lagi, kedua pun demikian, maka ini boleh ya. Sehingga pembagiannya jangan anak pertama atau kelahiran pertama untuk yang pemilik indukan, kelahiran kedua untuk yang merawat, ini tidak boleh ya. Karena bisa jadi kelahiran pertama melahirkan 2 ekor, kelahiran kedua 1 ekor. Itu pun sakit-sakitan misalnya, cacat. Ya, tentu ini gharar yang semacam itu. Maka pembagiannya adalah anak yang manapun dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang pertama atau yang kedua, terlahir 1 atau terlahir ganda itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala. Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban penjelasannya. Demikian Pak Kadan yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon berikutnya, Mbak Uti dari Jakarta Selatan. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mohon bertanya. Iya, silakan, Pak. Ini ceritanya sering ada seminar misalnya di hotel. Jumlah yang dihadir mestinya 30 tapi yang datang kadang-kadang hanya 20 atau kadang-kadang 30 tapi belum sampai selesai udah pada pulang. Ya, snack atau yang sudah dipesan makanan itu akhirnya kan enggak melimpah. Terlebih ya. Hidangkan, ada sisa lah tulisannya. Nah, terus itu kadang-kadang si panitia itu karena sudah nggak ada orang lain lagi, yang terakhir cuma dia, terus akhirnya dia bawa pulang. Tukang hotelnya juga, ini masih ada makanan, gimana ini? Dibawa aja Pak, begitu. Oke. Pak gitu, itu gimana hukumnya? Ya, baik. Sudah cukup Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Mbak Uti di Jakarta ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada satu kaidah umum ya. Sesuatu itu kalau sudah ada indikasi yang kuat bahwa pemiliknya merelakan, seperti halnya sampah yang sudah dibuang, kemudian datang pemulung, diambili. Kadang dari barang yang dipungut itu dipisahkan, ada yang bahan plastik, ada yang kemudian dari bahan kertas dijual atau mungkin didaur ulang sehingga menghasilkan uang, maka itu halal hukumnya. Kenapa? Karena pemiliknya sudah secara meyakinkan merelakan barang itu untuk diambil siapapun. Bahkan mereka malah berterima kasih kalau ada pemulung yang mengambil gitu loh. Sehingga mereka tidak repot. Bahkan kadang mereka mencari orang yang mau mengambil. Siapa yang mau membutuhkan, masih ada misalnya sofa atau pakaian yang masih layak pakai kayak gitu. Dia mau buang ke sampah sayang, tapi tidak dibuang, dia sudah tidak membutuhkan. Akhirnya dibungkus, diletakkan di pinggir tong sampah misalnya. Untuk mengesan bahwa ini beda dengan sampah yang ada di tong. Nah, itu tidak masalah diambil. Walaupun kita tidak pernah mengatakan silahkan diambil kita. Tapi itu sudah menjadi budaya. Demikian pula ketika dalam acara kita sebagai penyelenggara, panitia gitu kan, koordinator, kemudian masih ada hidangan dan berbagai macam yang itu ternyata oleh peserta sudah tinggal pulang. Sehingga kalaupun ditanya, ini jatah hidangan Anda ketinggalan atau belum diambil gimana? Dia makan, saya tidak butuh, saya udah ingin cepat pulang, sudah ambil sajalah gitu loh. Itu kalaupun sampai ditanya. Sehingga itu boleh digunakan atau diambil oleh penyelenggara, panitia atau siapapun yang kemudian memanfaatkannya. Karena kalau ditinggalkan juga justru malah mubadzir dosa. Ya, wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau melakukan tindakan yang mubadzir, karena orang yang berbuat tabdzir itu adalah
ikhwana syayatin. Barakallahu fiik. Baik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawab penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba sapa Mas Bimo ya, dari mana itu Ustaz? Kalimantan Timur. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas. Silakan Mas Bimo. Tanya, Ya. apa hukum berjualan pulsa dengan aplikasi di mana dilakukan setoran awal ke aplikasi e-wallet? Setoran awal itu kemudian bisa menjual pulsa, semisal ada pelanggan beli 100.000 pulsa ke saya. Aplikasi menjual pulsa ke saya 98.000. Kemudian saya tagih ke pelanggan saya 102.000. Apakah yang demikian diperbolehkan Ustaz? Baik. Diharamkan, apa ada solusi untuk saya berjualan pulsa? Oke, sudah cukup Mas? Ya, cukup. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullah kepada Mas Bimo di Kalimantan Timur ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Mas Bimo, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sudah sering pertanyaan sejenis ya, namun memang ini satu hal yang sangat familiar sekali dilakukan oleh banyak orang. Yang harus kita fahamkan bahwa jaringan atau yang ditransaksikan itu sebetulnya bukan uang, tapi adalah hak guna jaringan. Hak guna jaringan telekomunikasi. Sehingga ketika kita bayar 100.000, kita punya kesempatan untuk berkomunikasi, telepon, berkirim paket atau data gitu ya. Sehingga dengan itu akhirnya kita bisa SMS, kita tulis WA dan macam-macam. Maka itu yang ditransaksikan adalah hak guna. Demikian pula ketika kita sejenis dengan listrik. Jarang yang bertanya tentang token listrik. Karena mereka langsung menyatakan ini yang dibeli adalah token listrik. Artinya hak guna menggunakan jaringan listrik tersebut sehingga lampu di rumah kita nyala ya. Kenapa? Karena token tidak dibunyikan dalam bentuk rupiah. Sehingga langsung muncul KWH. 100.000 KWH-nya 64 KWH misalnya gitu kan. Langsung paham, oh berarti ini hak guna. Listrik. Tapi yang sering kali menjadikan masyarakat salah paham adalah pulsa itu diwujudkan dalam bentuk nominal. Pulsa Anda tinggal 50.000, 100.000 gitu. 100.000 mendapatkan pulsa, membeli 105.000 dapat pulsa 100.000 gitu. Pada seakan-akan yang dijual belikan adalah uang, bukan. Itu ada kata yang tersembunyi, yaitu saya membeli hak guna jaringan telekomunikasi dari provider A senilai 100.000. Yang kemudian itu nanti bisa digunakan untuk telepon ke berbagai macam provider dalam atau luar negeri kayak gitu loh. Sehingga yang dibelikan itu adalah jual belikan adalah objek akadnya itu adalah hak guna jaringan. Hak guna jaringannya. Adapun menggunakan 100.000, kenapa tidak langsung digunakan nah, ini yang menjadi masalah. Masyarakat kesulitan untuk termasuk perusahaan pun kesulitan untuk membuat satuan. Kenapa? Karena jaringan telekomunikasi itu nilainya berbeda-beda dari sesuai dengan pemanfaatan. Untuk telepon jarak jauh, telepon jarak dekat kayak gitu, untuk kirim SMS, untuk kalau masyarakat digunakan KBPS misalnya satuan gitu, masyarakat malah bingung. Itu kata yang sulit atau kurang familiar ya. Sehingga akhirnya dari para pemilik jaringan itu menggunakan satuan uang. Artinya hak guna senilai. Maka insya Allah tidak masalah kalau itu dijual belikan dengan harga yang sama ataupun yang berbeda. Allah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon Ummu Fitri di Cilacap. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ummu Fitri. Ya, silakan Ummu. Begini Pak. Ya. Saya punya orang tua yang meninggal dua-duanya. Saya berniat ingin melakukan suatu ibadah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua, misalnya berkurban atau sedekah atau umroh. Cuman di saat hidupnya kedua orang tua saya itu tidak jadi Islam tapi tidak sholat gitu misalnya. Tidak aktif ya, tidak sholat, tidak puasa gitu Pak. Tapi saya sebagai orang tua ingin berbakti kepada yang sudah tidak ada. Bagaimana Pak hukumnya? Baik. Pak. Sudah cukup Ibu? Iya Bu, iya Pak begitu. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Ummu Fitri di Cilacap. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Fitri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i bahwa selama
orang itu masih meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, namun karena rasa malas, karena kesibukan atau yang lainnya yang menjadikan dia tidak sholat, ya, maka status dia masih muslim. Kalau status dia masih muslim, walaupun dia telah berdosa besar karena meninggalkan rukun Islam, sholat, tidak berpuasa misalnya, tidak menunaikan haji padahal mampu, tidak membayar zakat padahal mampu, maka dia berdosa besar ya, tetapi statusnya masih muslim, sehingga tidak masalah Ummu Fitri untuk memohonkan ampunan, bersedekah atas nama beliau, kemudian misalnya juga berwakaf atas nama beliau, membangun masjid atas nama beliau, pahalanya dihibahkan atau dihadiahkan kepada beliau keduanya, atau menghajikan kepada keduanya ya, menunaikan ini. Kalau dengan syarat Ummu Fitri sudah berhaji sendiri, kemudian berkesempatan haji lagi, dan pahalanya dihadiahkan, diniatkan untuk keduanya, maka itu insya Allah tidak masalah. Demikian pula juga dengan ibadah umroh. Namun kadangkala kalau kita harus beribadah atas nama orang tua, kadang kesempatannya terbatas. Umroh kadang mungkin setahun sekali, haji belum tentu bisa setiap tahun. Tetapi istighfar, doa, itu bisa dilakukan kapan saja, dalam frekuensi yang seberapa banyak, seberapa sering kita bisa dan boleh ya memohonkan ampunan, memohonkan agar Allah SWT berkenan melapangkan kuburnya, mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya, mengampuni dosanya, maka ini saya lebih menekankan itu. Namun kalau ibu memang punya kelebihan harta untuk diinfakkan, dia sedekahkan atas nama mereka berdua, insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Ustaz barakallahu fikum, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya, semoga bisa dipahami oleh bertanya. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru Ustaz, yang familiar Ustaz ya, Ummu Yodi 2 seperti Ustaz nih. Ya biasanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan member WhatsApp di Rosa. Iya, silakan Ibu. Ini tentang bayi janasi ya Ustaz. Iya. Ya, oke. Yang pertama itu anak sekarang lagi proses ta'aruf. Ya, anak beberapa kali ditanya soal seperti ini. Anti masih aman? Masih bisa jaga kehormatan? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Iya. Anak sudah tahu ilmunya tentang kita tidak perlu mempermasalahkan masa lalu kita kepada calon. Nah, sampai sekarang belum jujur bahwa pada masa balita anak pernah dilecehkan. Anak berdosa seperti ini. Anak terkadang ingin membohongi diri sendiri bahwa anak masih menganggap anak tidak tahu akan hal yang menimpa anak. Tapi anak ditanya tentang hal seperti ini, anak takut. Karena anak sudah ditanya, di sisi lain anak tahu kalau ini harusnya jangan dipermasalahkan. Apakah kondisi seperti yang anak alami ini sesuatu yang akan merusak hubungan anak nantinya Ustaz? Mohon bantuannya Ustaz. Anak bingung harus bagaimana. Baik Ibu. Ya, yang kedua Ustaz. Ya. Ayah. SOP-nya memang 2 Ibu ya. Silakan Ibu. Ustaz, saat ini Ana berada pada kondisi baperan. Ana merasa lemah ketika melihat Ikhwan yang sudah kenal sunnah memperlihatkan dirinya di medsos, ataupun ketika mereka melihat mereka secara langsung. Sama halnya ketika Ana melihat pasangan yang jalan bareng, rasanya mau seperti mereka juga Ustaz. Mau menikah. Adapun Ikhwan yang Ana maksud itu adalah Ikhwan yang belum menikah. Kalau Ikhwan yang sudah menikah, Ana merasa biasa saja. Dari pernyataan Ana di atas, apakah Ana dikategorikan dalam gagal dalam menundukkan pandangan? Kena fitnah lawan jenis. Baik. Atasi masalah ini, Ana sudah kuasa Daud. Kemudian anak tidak ikut follow akun Ikhwan tersebut. Anak hapus aplikasi Instagram. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik Ibu. Bagi anak. Baik, barakallahu fiik. Ya, jazakallah khairan. Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau ada yang bertanya tentang hal itu pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Kalau ditanya apakah Anda mampu menjaga kehormatan ini, katakan mampu insya Allah. Bagaimana masa lalu Anda? Masa lalu saya insya Allah yang tahu, dan insya Allah saya berusaha untuk menjadi lebih baik dibanding masa lalu gitu. Kalau ditanya apakah pernah punya hubungan dengan lawan jenis, tidak perlu diceritakan dan juga tidak halal untuk ditanyakan. Dia tidak halal untuk bertanya, Anda juga tidak halal untuk menjawab. Ya, karena Rasulullah telah bersabda, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku itu pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang yang tanpa rasa malu berterang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa. Dan di antara bentuk wa inna minal mujaharah wa inna minal mujahirin, di antara bentuk orang yang tanpa rasa malu berbuat dosa terang-terangan adalah orang yang dia berbuat dosa di malam hari atau di tempat yang sunyi. Di pagi hari dia sudah dalam kondisi tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Allah sudah tutupi, tapi justru dia malah ceritakan sendiri, ya fulan, laqad fa'altul barihata kadza wa kadza. Semalam aku berbuat demikian. Dosanya itu justru diceritakan. Padahal sebelumnya tidak ada yang tahu. Maka itu justru malah tidak diampuni Allah SWT. Allah murka dengan orang yang semacam itu. Sehingga kalaupun Anda ditanya, Anda tidak boleh menjawab. Dan dia juga tidak boleh bertanya. Kalau Anda menjawab, justru malah Anda berdosa. Dan kalau ada orang yang memaksa ingin tahu, maka Anda lebih baik menghindar dari orang tersebut. Karena itu adalah pertanda dia bukan orang yang baik. Ya, sedari awal dia sudah ingin menyeret Anda terjatuh dalam perbuatan dosa, yaitu membanggakan masa lalu. Padahal itu ada dosa. Apalagi yang Anda sampaikan tadi, Anda tidak berbuat dosa, Anda menjadi korban, maka itu tidak perlu diceritakan. Itu aib Anda yang tidak halal untuk diceritakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, wajar ya, magnet selatan dan utara saling tarik menarik, itu wajar. Tetapi selama Anda sudah sadar bahwa itu adalah haram, Anda itu dosa, Anda berusaha menundukkan pandangan, Anda bahkan berusaha mengendalikan diri dengan puasa Daud, itu satu hal yang bagus. Dan untuk mempersegera solusinya, Anda bisa segera berkomunikasi dengan orang tua, meminta bantuan orang yang Anda rasa baik dan tahu apa yang Anda butuhkan. Itu harus bisa dilakukan atau segera Anda lakukan agar Anda segera mendapatkan solusi bagi apa yang Anda keluhkan tadi. Wallahu ta'ala. Ustaz barakallahu fikum, Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban nasihatnya yang semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya kita coba sapa Ibu hamba Allah di Jawa Barat. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Begini Ustaz. Ya, silakan Ibu. Saya kan berniat mewakafkan tanah warisan bapak saya. Sedikit sih jumlahnya. Cuma karena kalau di kampung saya itu tidak memungkinkan untuk dibikin masjid kecil atau PAUD lah gitu. Jadinya ditukar guling. Terus saya udah bicara sama Ustadz di sini setempat. Nah, kata Ustadz, kalau sekarang tuh maksudnya jangan diwakafkan daftarnya tuh. Jadi jangan didaftarkan ke Badan Wakaf Indonesia. Karena kalau statusnya wakaf, kapan-kapan negara membutuhkan, itu bisa diambil negara katanya. Apa benar begitu Ustaz? Terus kata Ustaz di sini lebih baik dibikin AJB. Jadi kan ada sedikit tanah yang belum dibebaskan. Nah, maksudnya nanti saya beli atas nama saya gitu. Nanti didirikan apa di situ, Baik, Ibu. Apa gitu. Cuma kendalanya gini Ustaz, kalau AJB saya khawatirnya suatu saat nanti ada masalah dengan ahli waris saya gitu. Betul. Iya, jadi solusinya gimana ya Ustaz? Baik Ibu. Satu lagi Ustaz, kalau misalnya wakaf itu apakah memang harus didaftarkan statusnya sertifikat wakaf atau gimana gitu? Baik.
niat saya kan ingin sedekah jariah gitu. Betul. Saat nanti gitu. Itu aja Ustaz. Baik Ibu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Jawa Barat ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada dua hal yang berbeda, hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita dengan hukum agama. Hukum agama tidak selalu sejalan dengan hukum positif tidak selalu relevan dengan hukum agama. Memang untuk hukum positif, suatu status itu harus dibuktikan secara formal. Kalau wakaf, kepemilikan tanah, itu harus ada dokumennya. Ada ikrarnya kalau itu wakaf, kalau jual beli ada ikatan jual beli, apalagi sudah menjadi sertifikat tanah misalnya. Ini harus ada dokumen formalnya. Namun secara hukum syariat, kalau orang sudah mengikrarkan saya jual, saya beli atau saya wakafkan, saya hibahkan, walaupun tidak ada hitam di atas putih, secara hukum syariat itu sudah sah dan mengikat. Sehingga kalau secara hukum wakaf sah, walaupun tanpa ada peralihan status, apalagi ikrar wakaf di Departemen Agama atau KUA. Namun seperti Ibu tadi sampaikan, kalau tidak ada ikrar wakaf, maka itu potensi masalah dari dua arah, dari pengelola dan juga dari keluarga Ibu sendiri, ahli waris. Bisa jadi ketika Ibu meninggal terjadi sengketa antara pengelola dengan keluarga Ibu. Mereka mengklaim bahwa itu wakaf, sedangkan keluarga Ibu menganggap itu sebagai aset pribadi karena namanya masih atas nama Ibu. Atau sebaliknya, justru dari ahli waris si pengelola dianggap itu sebagai aset mereka, sehingga mereka jual belikan karena ternyata dengan AJB atas nama, sudah berbalik nama atas mereka atau atas nama pengelola, akhirnya dijadikan harta waris. Ya, memang kalau kita berangkatnya dari kekhawatiran, berangkatnya dari suudzon, maka ya tidak ada akhirnya. Tapi ketika kita ingin bertindak dengan niat yang baik, berangkat dari pola pikir yang husnudzon, maka insya Allah kita tidak perlu khawatir dan kita berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan dengan kita mewakafkan dan ada ikrar wakaf. Kalaupun itu kemudian oleh negara dialih fungsikan karena digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang lebih bermanfaat, maka insya Allah pahala itu tidak menjadi hilang. Ya. Namun faktanya kebanyakan, saya katakan kebanyakan aset-aset wakaf itu tidak disita oleh pemerintah, tidak dialih fungsikan oleh negara. Kecuali yang terkena proyek mungkin jalan tol atau yang sejenis, itu pun biasanya pemerintah juga menempuh jalur mediasi, ada ganti ditukar guling dengan tanah lain yang bisa digunakan untuk masjid ya. Insya Allah pemerintah tidak akan berlaku semena-mena. Karenanya bertawakallah kepada Allah. Kalau memang berwakaf ya akan lebih baik dengan ikrar wakaf, itu lebih jelas secara status hukumnya. Wallahu ta'ala. Satu lagi sertifikat wakaf. Ya, untuk sertifikat wakaf memang itu ada regulasi, ada aturannya. Ya, ikutilah regulasi yang ada dan itu insya Allah lebih aman seperti tadi saya sampaikan dari kepastian hukum di dunia dan kemudian juga memproteksi diri keluarga Ibu, keluarga pengelola nanti sehingga mereka tidak tergoda oleh setan untuk menyimpangkan. Karena kadang orang ketika dalam kondisi terjepit, dalam kondisi lemah iman, turun iman, kadang lupa ya, kadang emosional sesaat, akhirnya gelap mata, akhirnya dianggap tidak wakaf, dianggap belum disedekahkan, dianggap itu justru malah penyerobotan aset pribadi dan lain sebagainya, justru malah bisa menimbulkan masalah di belakangnya. Akan lebih baik menurut saya, saran saya adalah diikrarkan wakaf secara formal di KUA. Allah ta'ala. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu hamba Allah di Jawa Barat, semoga bisa dipahami. Masih tersisa waktu 5 menit, kita bacakan soal terakhir Ustaz dengan singkat dari Saudara Wahyu Jatikusuma di Jawa Tengah. Ustaz, apa hukum menggunakan aplikasi WA bajakan yang memiliki fitur bisa melihat chat atau story yang sudah dihapus oleh pihak pengirim? Baik barakallahu fiik wa tabakallahu kepada Saudara Wahyu ya, dari namanya saja
bajakan ya. Bajakan itu kata yang sangat buruk. Pembajak itu ada pembajak laut, itu sangat buruk ya. Ini konotasi negatif. Kalau membajak sawah tentu tidak menggunakan aplikasi ya. Baik, sehingga kita tidak boleh membajak karena harta orang lain itu dilindungi. Ya, sehingga ketika kita menggunakan itu tanpa izin dengan membajak, menghack program orang, berarti kita telah mencuri harta orang. Mencuri harta orang atau kekayaan intelektual orang, hak paten orang itu tindakan yang haram hukumnya, seperti halnya mencuri barang-barang yang real seperti mencuri ayam, mencuri sapi, mencuri emas atau harta yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Ustaz barakallahu fikum, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan sampai kembali berjumpa insyaallah di pertemuan berikutnya. Bismillah taala, karena pertanyaan masih banyak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian pemirsa Fatwa TV, para pendengar dimanapun Anda berada, yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan setelah ini jangan lupa saksikan live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal MPD, live dari Jakarta. Dan demikian dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.